Kenapa sih saya masih hold saham TOTL per November 2024? Bahkan di bulan lalu, saya sempat nambah TOTL di harga 600-an. Apa alasannya? Yuk kita ngobrol di video kita hari ini. Let's go! Halo, salam kenal. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini, saya biasa sharing tentang pasar saham, investasi, properti, bisnis, maupun seputar tentang kartu kredit. Dan hari ini saya mungkin bakal sharing kenapa sih saya masih hold saham TOTL dan kira-kira kapan saya bakal jual saham TOTL ini. Yuk kita ngobrol satu persatu. Yang pertama, ini mungkin sekitar bulan 8, bulan 9, sebelum laporan keuangan Q3 2024 tentang TOTL ini keluar. Di mana saya sempat posting tanggal 6 September itu kontrak baru, target kontrak baru saham TOTL. Ya, di mana kita bisa lihat target kontrak barunya itu adalah 3,5 triliun. Sedangkan pencapaiannya per Juli 2024 sudah 4,11 triliun. Artinya pencapaian sudah melebihi daripada targetnya. Itu menurut saya signal yang sangat bagus sekali. Yang kedua, yang saya harapkan adalah kontrak barunya itu melebihi daripada kontrak baru di tahun 2023, di mana 2023 kontrak barunya itu adalah 4,2 triliun. Itu sudah all time high. Saya berharapnya 2024 ini bisa all time high lagi. Nah, saya nggak tahu, makanya saya terus hold saja. Walaupun waktu harga saham TOTL sudah sempat beggar, turun lagi, sempat naik lagi, dan sekarang turun lagi ke sekitar saya punya portfolio utama di 94%. Yang kedua, kapan saya akan jual saham TOTL? BTW, ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual saham manapun, jadi hanya memberikan sudut pandang yang berbeda aja. Yang ini adalah sudut pandang saya. Ini di hari Rabu lalu, saya share di grup alumni belajar saham saya. Saya bilang, update kontrak baru TOTL. Target 2024-nya itu 3,5T, tidak berubah. Tetapi pencapaiannya sudah diupdate per Oktober 2024, yaitu 4,4T. Artinya sudah all time high, melebihi dari kontrak baru yang tahun sebelum 2023, 4,2 triliun. Artinya, ini sesuai dengan ekspektasi saya. Ini alasan kenapa saya hold. Berikutnya, kalau kalian lihat tadi ke Instagram saya, harga saham TOTL itu ya bahkan di saat dia tidak sampai target kontrak barunya, harganya sahamnya pun masih turun, masih naik. Ya, jadi kontrak baru tidak tercapai, tapi harga sahamnya masih naik. Tetapi menurut saya ini cepat lambat karena kan sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi setelah itu memang harganya 2018, 2019 itu ya bahkan sebelum pandemi kita bisa lihat itu sudah tanda-tanda. 2018 targetnya 4 triliun tapi pencapaiannya cuma 3,18 triliun. 2019, ingat ini belum pandemi ya, kontrak barunya targetnya 4T, akhirnya direvisi menjadi 2T. Dan ternyata pencapaiannya 1,96 triliun. Jadi 2018-2019 harganya masih naik sebelum pandemi, tetapi ini sudah ada warning tanda-tanda. Nah, kalau saya kapan jualnya? Tunggu ada warning. Sekarang, kontrak baru tinggi. Pencapaiannya all time high. Belum ada tanda-tanda. Mungkin kalau tahun 2025 nanti, target barunya ternyata, misalkan tahun ini targetnya 3,5. Ternyata tahun depan targetnya cuma 2 triliun. Nah, saya mungkin tanda-tanda nih warning. Atau ternyata pencapaiannya tahun depan cuma 3 triliun, berarti sudah menurun. Nah, itu menurut saya tanda-tanda buat saya menjual saham TOTL saya. Yang ketiga, kenapa saya nambah saham TOTL di harga 600-an? Waktu itu kan harga saham TOTL sudah naik ya, 780-an. Akhirnya nggak sempat berapa lama, langsung turun lagi ke harga 600-an. Nah, di situ saya waktu itu beli saham BBRI. Ya udah sempat tuh, untung ratusan juta. Tetapi waktu itu kita bisa lihat BI memutuskan untuk menurunkan BI rate, ya. Nggak lama kemudian, beberapa hari kemudian, harga saham BBRI malah turun. Ya, waktu itu ada berita kalau stimulus di China. Jadi, uang asing pada dari Indonesia
pergi ke China gitu ya. Nah, itu saya jual sebagian saham BBRI saya. Kenapa? Saya terpikir kalau nanti beneran turun dan saya nggak punya uang buat averaging down lagi. Jadi saya jual sebagian besar porsi BBRI saya masih hold sebagian. Siapa tahu masih naik, saya masih ada. Tapi sampai hari ini, per 12 November 2024, ternyata benar harga saham TOTL turun dan saya sudah minus sekitar 8 atau 9%. Nah, balik lagi saham TOTL, waktu saya hold cash lumayan banyak, dan waktu itu uang cash saya nganggur. Nah, saya nonton sebuah video yang bagus banget menurut saya dari Mirae Asset. Ini berbicara dengan Ibu Maria Chandra, ya, yang dia tulis adalah uang 10 tahun lenyap hitungan hari, ya. Dan dia belajar sama master, ya, saham Indonesia, Pak Lo Keng Hong, waktu dia all in di ITMG. Nah, kalau saya kebetulan menurut saya cukup tahu luar dalamnya TOTL. Di saat ada kata-kata dorong semua, pertanyaan saya adalah, kalau saya cuma boleh beli satu saham doang, apa saham yang bakal saya dorong semua? Saya memberikan jawaban adalah TOTL di hati saya. Jadi pas harganya sekitar 600-an sampai 615 itu saya nyicil beli. Sayangnya saya baru nyicil 2-3 hari udah terbang lagi naik ke 700-an. Jadi saya belinya belum full power juga. Tapi nggak apa-apa, saya masih sempat nambah. Bahkan setelah itu harganya naik dan saya floating profit 20%, tapi sekarang turun lagi menjadi belasan persen. Dan itu saya sampai sekarang masih hold. Jadi saya punya 2 portfolio di sektor yang berbeda. Yang pertama di Ajaib, mungkin sekarang floating profit 90%. Dan sekarang ada satu lagi di Mandiri Sekuritas yang masih belasan persen. Yang ini alasannya, ya masih bagus, ya kinerjanya masih bagus, jadi saya terus keep. Yang satu ini, menurut saya, kedepannya masih bagus, tapi harga tentu udah nggak murah di harga 600. Jadi saya belinya, ya nggak banyak, tetapi saya masih beli waktu itu. Nah, baik lagi saya menggabungkan semuanya, kinerjanya masih bagus, ya per laporan keuangan Q3 2024 pun masih bagus. Kontrak barunya all time high, nggak ada alasan untuk saya jual. Tentunya, ada beberapa member saya nanya, gimana sekarang harga turun ke 700-an? Apakah timing yang tepat untuk beli? Bagi saya, kayaknya sudah tanggung gitu ya. Harganya valuasi sekarang tidak terlalu murah. Makanya saya juga men-sharingkan, memang perusahaan yang bagus bakal dinilai lebih mahal lagi ke depannya. Tetapi ada juga resikonya, ya perusahaan yang bagus ini kalau nanti ternyata tahun depan, misalkan TOTL 2025 kontrak barunya menurun, otomatis menurut saya harga sahamnya juga bakal turun. Nah, tentu saya akan langsung jual semua saham TOTL saya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sudut pandang yang baru buat kamu. Sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa main ke channel Instagram saya di Yusuf Bicara Investasi atau Instagram pribadi saya di Yusuf Arifin Yusuf. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.